Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Brebes yang saya hormati, yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan yang berbahagia. Kami tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Pada kesempatan hari ini ada penyampaian ataupun sosialisasi tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Khairullah THSPD. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Khairul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita diberikan kesehatan bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan rencana tindak lanjut program PKG PJOK yang akan saya lakukan. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di akhir kiamat nanti. Oke, sebelum yang saya hormati rekan-rekan guru SD Brebes, terima kasih sudah berkenan hadir di ruangan ini. Kemudian sebelum saya menyampaikan rencana dialog saya mau bercerita sedikit latar belakang dari rencana tindak lanjut saya ini. Selama 3 bulan kemarin saya mengikuti program peningkatan kompetensi guru khususnya PJOK yang diselenggarakan oleh BBGP atau Balai Besar Guru Penggerak. Selama 3 bulan itu ada pelatihan dan ini adalah salah satu tugas akhir dari program PKG PJOK. Habis ini sudah selesai, tinggal menunggu apakah saya lulus atau tidak. Semoga saya dilancarkan. Amin. Oke, langsung saja rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan saya sampaikan yaitu rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Komunitas belajar di sekolah terutama, yaitu dengan teman sejarah melalui Sport Education Model atau SEM dengan tema OBOR, Olimpiade Bola Beracun. Latar belakang permainan tradisional banyak mengandung nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling menghormati dan saling menghargai yang tujuannya yaitu untuk membentuk perilaku sosial siswa agar menjadi lebih baik. Bluetooth mode. Oke, saya Bluetooth lanjutkan. connection. Yang kedua adalah melestarikan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Seperti kita tahu bahwa permainan tradisional merupakan permainan warisan dari nenek moyang, di mana permainan tersebut hanya membutuhkan peralatan yang sederhana dan murah sehingga peralatannya dapat dicari dengan mudah. Permainan tradisional di samping mengajarkan untuk gerakan-gerakan fisik seperti berlari, melompat, dan melempar, tetapi juga mengajarkan sikap sportif dan kerjasama. Dengan bermain diharapkan peserta didik menjadi senang dan gembira sehingga dari pembelajaran dapat tercapai hasil yang maksimal. Minat berolahraga peserta didik di sekolah tinggi.
Tentunya ini merupakan model yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dengan voice, choice, dan ownership dan kepemimpinan peserta didik. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Harapannya nanti setelah siswa melakukan proyek ini, siswa jadi gemar dalam berolahraga, kemudian siswa itu dengan sendirinya akan bermain bola beracun di rumah tanpa suruhan dari Bapak Ibu guru. Kemudian tujuan mengembangkan kemampuan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Yang kedua, membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau berpusat pada peserta didik. Partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan, kemudian melestarikan olahraga tradisional, yang terakhir mengajarkan sikap sportif dan kerjasama. Kemudian yang berikutnya itu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Capaian program peserta didik diharapkan mampu memahami, kemudian menjalankan kegiatan ini bersama rekan-rekannya dan menyelesaikan kendala yang terjadi dalam kondisi yang nyata. Kemudian langkah-langkah berdiskusi bersama pimpinan dan semua pihak yang terlibat untuk menyusun perencanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah, lalu kemudian memanfaatkan secara maksimal, berkolaborasi bersama rekan sejawat atau rekan guru untuk terselenggaranya kegiatan. Hasil, peserta didik diharapkan mampu bekerja sama, bertanggung jawab, sportif, dan kepemimpinan peserta didik dalam menjalankan kegiatan yang baik. Struktur program dan mitra. Struktur program kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah menengah pertama dan merupakan kegiatan populer, termasuk sekolah dasar. Program ini akan dilaksanakan oleh kelas 4, 5, dan 6. Jika program ini berkelanjutan maka dianggap perlu melibatkan kelas rendah. Minimal mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak-kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental movement. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri, kemudian pemain, supporter, penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan voice, choice, dan ownership serta pengondisian fasilitas tempat. Bisa dilaksanakan dalam kegiatan kelas meeting atau webinar. Jadi nanti di proyek SEM ini nanti siswa yang menyelenggarakan semuanya, guru hanya memfasilitasi. Jadi olimpiade bola beracun tadi itu pemainnya dari siswa, penyelenggaranya dari siswa, kemudian juri dari siswa, kemudian supporter. Jadi siswa itu seperti melakukan event, jadi belajar jadi event organizer. Nah, jadi perlu adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, karena nanti mungkin ya Bapak Ibu guru bisa membimbing anaknya untuk membuat poster dari Canva misalkan. Kemudian Bapak Ibu guru juga membimbing siswa untuk berpidato. Eta-eta siswa itu menjadi seorang ketua panitia atau pejabat yang berwenang untuk membuka suatu event seperti itu. Kemudian mungkin juga disinkronkan dengan pelajaran seni budaya. Jadi dalam event biasanya pembukanya dengan seni tari-tari, menyanyi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi nanti dibimbing untuk dilatih tari untuk membuka sebuah event. Kemudian mitra. Nah, ini yang termasuk mitra adalah yang ada di sekolah atau komunitas belajar yang ada di sekolah.
kepala sekolah sebagai penanggung jawab keberlangsungan kegiatan, kemudian Dewan Guru bekerja sama dalam memfasilitasi kegiatan dengan memanfaatkan aset yang ada. Aset itu ada aset manusia itu guru, peserta didik, kemudian kepala sekolah, kemudian ada aset fisik. Aset fisik itu seperti lapangan, alat, benda, dan lain-lain. Kemudian ada juga aset finansial. Finansial itu ada yang ada di sekolah yaitu bos sendiri. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau aset. Ya. Modal aset manusia. Ada beberapa aset yang kita manfaatkan nantinya, yaitu aset manusia, aset fisik, aset finansial, kemudian aset agama dan budaya. Untuk aset manusia tadi saya jelaskan pada kepala sekolah, guru, peserta didik dan warga sekolah. Kemudian aset fisik, sarana dan prasarana yang mendukung, lapangan yang mendukung, peralatan olahraga, ruang kelas, perpustakaan, literasi atau sound system. Kemudian modal finansial tentu saja dana bos dan BOP. Kemudian modal agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Berikutnya yaitu rencana evaluasi. Ya. Setelah nanti dilaksanakan proyek tersebut, tentunya bagi pelaksanaan proyek kita akan melakukan evaluasi, mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, membuat perubahan pada kekurangan yang ditemukan dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada. Kemudian memberikan angkat pertanyaan atau wawancara dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik, rekan guru dan warga sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sekolah. Berikutnya yaitu kemungkinan atau tantangan yang mungkin akan terjadi dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama, kegiatan sekolah yang bentrok karena waktu yang bersamaan, maka solusinya fleksibel terhadap kegiatan yang di luar agenda. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sekolah, apalagi di musim hujan. Jadi mungkin nanti kita akan menyelenggarakannya di musim kemarau. Kemudian kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat biaya pengeluaran membengkak. Nah, itu yang terakhir yaitu konsistensi dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Nah, timeline kegiatannya yang pertama rencananya kegiatan bulanan, jadi bisa bulan Januari sampai bulan Desember, obor Olimpiade bola berajut, kemudian mungkin bisa diselenggarakan pas kegiatan P5. Nah, proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal mungkin bisa menggunakan momen P5. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan tengah tahun untuk mengisi jeda semester mungkin. Nah, diadakan kelas meeting, kemudian jeda tengah semester. Nah, itu bisa kita gunakan buat kelas meeting Olimpiade obor ini. Nah, terima kasih ya. Sedikit rencana tindak lanjut yang saya paparkan. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas atau bisa ditanyakan. Mungkin habis ini bisa ditanyakan langsung kepada saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Demikian paparan atau sosialisasi tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK. Diharapkan Bapak Ibu bersama kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk dapat mendukung program atau rencana program ini atau rencana tindak lanjut ini supaya dapat berjalan dengan baik. Demikian sosialisasi yang disampaikan. Kalau mungkin
Ini mohon maaf bertanya ya Pak ya. Andaikan itu tadi kan sasarannya yang pertama adalah anak kelas 4, 5, 6 ya. Ini contoh karena tadi kebetulan anak-anak di SD Bleber ini senang sekali bermain bola voli ya. Nanti kalau nanti rencananya program ini bisa berjalan untuk mengisi kelas meeting ataupun P5, nanti kita untuk membentuk atau untuk memotivasi anak-anak kelas 4, 5, 6 ini, sehingga harapannya, karena tadi harapannya kan baik pemain, supporter maupun itu semua dari anak, diharapkan dari itu. Ya, untuk memotivasi itu Pak, kiat-kiat Bapak bagaimana itu untuk segera untuk menimbulkan, memunculkan motivasi anak itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Gusun. Ya, nanti program ini itu yang saya inginkan ya seperti itu Bu. Yang saya inginkan bisa memotivasi anak-anak supaya gemar bermain, gemar berolahraga. Jadi tidak hanya di rumah main gadget dan lain-lain. Jadi mungkin nanti setelah Olimpiade obor ini berhasil, anak-anak bisa menyelenggarakan proyek ini, dan mungkin bisa diganti cabur yang lain seperti bola voli seperti itu. Jadi nggak mandul hanya di sini. Jadi harapannya nanti proyek ini akan berlanjut. Kalau anak-anak inginnya di sini bola voli, jadi mungkin nanti kita akan menyelenggarakan event bola voli kelas meeting, semua panitia, semua juri, semuanya dari siswa sendiri. Jadi nggak mungkin semuanya akan bermain, tidak mungkin. Jadi kita bagi mereka, ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi pandu sorak, ada yang jadi pejabat yang berwenang, misalkan ETA jadi bupati untuk membuka event misalkan, atau jadi P3K. Ini kayak itu bermain peran, jadi kayak bermain role play. Jadi mereka nantinya ketika lulus dari sini, mereka akan tidak kaget dengan kondisi di dalam masyarakat. Jadi sewaktu-waktu mereka di suatu nanti besar, mereka akan menjadi orang penting, akan membuka, aku sudah pernah dulu di SD membuka sebuah event berpidato yang baik. Nah itu harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya proyek ini, nanti siswa mungkin akan lebih bersemangat lagi dan itu memilih cabur yang lain. Nah, itu Bu, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban Bapak Khairul yang sudah menjelaskan dengan jelas. Demikian sosialisasi pada siang hari ini. Kiranya rencana tindak lanjut PKG PJOK ini dapat dilaksanakan dengan baik dan semua itu dapat berdampak bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, juga bagi para peserta didik. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang lebihnya di dalam kami menyampaikan pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan